Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas KIJA ya, kawasan industri Jababeka 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Oke, nah untuk KIJA ini IPO tahun 95 ya. Tapi bagi dividen baru sekarang terakhirnya di tahun buku 2024. Kemana sebelumnya? Gitu ya. Nah, buat saya penting melihat perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, ya jelas itu. Dan juga punya kondisi keuangan yang mendukung, yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya cuman untung di atas kertas aja, atau ada masalah sama bisnis yang nggak stabil, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya gitu, jadi harus dilihat. Nah, kalau memang baru satu seperti ini sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, karena ini kan yang terbaru ya, ada 1 tahun ke belakang. Cuman kalau saya perlu 3 tahun ke belakang ya, berturut-turut tanpa satupun yang bolong. Nah itu baru kalau udah ada 3 tahun berturut, berarti dia memang udah terbukti stabil ya. Dan jadi kalau misalnya satu ya masih perlu pembuktian di tahun ini ya, tahun buku 2025 dan tahun buku 2026. Jadi mungkin kalau dia bagi dividen ya mungkin baru 2027 bisa dilihat menarik atau enggak ya. Jadi untuk sekarang saya rasa dia sih masih belum ya, masih belum masuk kriteria. Oke, sekarang kita langsung lihat kasta rakasya dulu ya. Yang ini nilainya ini 1,6 jutaan, udah bener. Oke. Nah, kasta rakas ini penting harus dilihat karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan memang untuk posisi KIJA ini kasnya dia naiknya lumayan ya, 76% di 1,5 triliun. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya ya, kenapa dia bisa naik drastis lumayan. Oke, sekarang lanjut dulu, kita loncat ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini. Nah, ini harus kita lihat saldo laba karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi si KIJA sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya 2,9 triliun. Ya, jadi sebenarnya ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif. Tapi kenapa baru bisa bagi dividen sekarang? Gitu, itu yang dipertanyakan gitu. Bisa jadi ya mungkin sebelum-sebelumnya entah untuk ekspansi atau mungkin nggak stabil, kasnya nggak menurun. Nah, kita nggak tahu. Ya, gitu. Jadi memang harus dilihat lagi di laporan-laporan keuangan yang sebelum-sebelumnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini bagus ya, saldo laba positif. Dia bisa bagi dividen meskipun baru sekali. Ya, nanti kita lihat pembuktiannya di tahun buku sekarang ya, 2025 gitu, sama tahun depan-depannya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Oke, 1707. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 0,56 ya, artinya si KIJA ini ya dia baru profit sekitar 0,56 kali modal awalnya. Modal semiliar itu profitnya baru 560 juta ya di luar dividen gitu. Jadi ini perusahaan masih berkembang ya, belum balik modal, karena kalau balik modal nilainya udah 1 gitu, di atas 1. Nah, secara PBV memang ini cukup murah ya, di bawah 1 di 0,61. Potensi profitnya 64% ya kalau dia sampai ke book value-nya. Ya di 301 sekarang per 6 Maret harganya 183 ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke laba ruginya. Di laba ruginya kita langsung bentar ya. Gak enak ingat hidungnya. Oke, kita harus lihat pendapatan. Nah, kenapa harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Dan memang untuk kinerja KIJA memang dia tumbuh 546 miliar, setara 11,8%. Ya, ini bagusnya dia bertumbuh. Lalu dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti baru kita bisa menghitung laba bruto ya, yang ini. Nah, laba bruto ini harus dilihat karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, lewat gross profit margin. Jadi ini 39% nih. Ya, jadi jual barang 100.000, ambil untung kotor 39.000. Ya, gitu. Jadi di sini kita lihat memang untuk kinerja laba brutonya dia tumbuh 3,35%, gitu. GPM tapi turun sedikit. Ya, ya udah sih, kalau dikit sih nggak masalah sih. Nah, jadi memang carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin, sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba bruto semakin besar juga laba bersihnya. Ya, laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional beban pajak, nanti baru kita lihat laba periode berjalannya. Ya, nah ini nih nilainya. Kita pindahin dulu. Nah, ini inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Dan memang kinerja laba bersihnya dia tumbuh ya 16%, naiknya lumayan 59,8 miliar. Nah, secara PER gitu ya, memang ini di bawah 10 nih. Ya, di 9 gitu. Jadi beli PER itu kan jumlah waktu dalam 1 tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya beli KIJA ya holding period setidaknya 9 tahun. Ya, jadi kalau teman-teman yang misal beli saham gitu,
untuk jangka panjang gitu. Tapi lihat harga turun kurang dari sebulan gitu, baru juga minggu turun, saya sih menyarankan jangan jadi investor, mending jadi trader aja gitu, karena lebih relevan untuk melihat pergerakan jangka pendek ya. Jadi kalau untuk jangka panjang pun harus ada batas waktunya sampai berapa lama megangnya gitu ya. Paling mudah ya tadi dari pair ya, beli pair 9 ya beli untuk 9 tahun, beli pairnya 100 ya beli untuk selama 100 tahun holding periodnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk penerimaan kas yang ini nilainya. Nah, penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, di sini memang kinerjanya bagus nih penerimaan kasnya, ya. Dan rasionya juga tinggi ya, antara penerimaan kas terhadap pendapatan di 111%. Jadi ibarat menjual barang 100 juta, customer bayar 111 juta. Nah, 11 jutanya sisa lebih tingginya itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih. Ya, jadi ini bagus nih. Penerimaan kas harus tinggi karena digunakan untuk ini semua. Aktivitas-aktivitas yang ada. Ya, kinerjanya nih penerimaan kas naik 1 triliun ya di 22,65%. Berikutnya kita lihat untuk net CFO, ini uangnya digunakan untuk bayar operasional. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Kita pindahin dulu 0,28 ya. Angkanya kurang. Oke, di sini kita lihat untuk kinerja net CFO-nya, dia bagus ya, dia tumbuh sekitar 28%, 532 miliar. Ya, nah wajib positif seperti ini. Artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Ya, ini bagus ya, bertumbuh juga. Lalu untuk aktivitas ekspansinya di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, di sini memang dia lebih ekspansif sedikit. Ya, tuh kenapa? Ya ini beli tanah ya untuk dikembangkan gitu. Karena kan ini perusahaan properti dan real estate ya, jadi ya pastinya harus ekspansinya ya beli tanah seperti ini. Nah, memang secara kas ini bagus nih, plus min ya, udah plus min nih. Pasti ada di sininya biasanya jarang positif. Ya di sini nilai negatif tuh bagus ya untuk aktivitas pendanaannya atau berkaitan dengan pinjaman ke bank ya. Nah, kalau nilainya dia negatif, artinya perusahaan itu dia melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen. Gitu. Kalau dia positif ya dia ambil pinjaman tuh. Ya ini sebenarnya bagus nih. Ini sebenarnya menarik ya, di tahun buku 2024 ini kan baru bagi dividen di 2024 ya. Gitu. Jadi ini secara pola arus kas di tahun buku 2020 ini sebenarnya dia bisa bagi dividen di tahun buku 2023 sebenarnya gitu. Nah, cuman kenapa nggak bagi dividen gitu ya, entah untuk ekspansi itu ya kita nggak tahu, memang itu kembali ke kebijakan ke perusahaan ya. Oke, kalau yang sekarang juga ini polanya bagus tuh, plus min min, ini juga plus min min, dan ada kenaikan kas tarkas ya, udah bayar operasional, ekspansi, bayar dividen, bayar pinjaman, masih ada kenaikan kas tarkas ya. Ini naiknya drastis ya, lumayan. Jadi ini secara cash flow ini sehat sebenarnya gitu ya, bagus gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah misalnya dia kasih ini yield itu kan berapa nih, 0,1% gitu ya, hampir 2 rupiah per lembar, nggak masalah kalau buat saya gitu ya. Karena ya tadi ya, mau perusahaan itu bagi 1 rupiah per lembar aja ya minimal gitu ya, itu udah jadi bukti kalau perusahaan itu memang beneran untung gitu. Mana ada perusahaan yang rugi atau cash flow yang nggak bagus dia bagi dividen. Ya, jadi itu semua menggunakan basic logic aja ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnis berdasarkan liquidities dan solvency. Kita pindahin dulu yang ini nilainya. Agak out sedikit ya kalau masalah valuasi. Bisa kalau perusahaan properti banyak bilang ke saya suruh pakai revaluasi net asset value. Ya teman-teman yang hitung sendiri aja. Ya kadang kenapa saya nggak pakai revaluasi gitu, karena terlalu banyak asumsi gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang memang lebih mahir, lebih jago ya pakai lah gitu ya, atau share aja di kolom komentar supaya bisa teman-teman yang lain juga bisa tahu. Dari sini memang untuk posisi likuiditasnya rasio lancar bagus di 5,89. Ini posisinya kuat sekali. Ya, rasio kas juga di 1,83 gitu. Jadi benar-benar sangat kuat ya. Jadi kewajibannya yang jangka pendek harus dilunasi itu kan 1,9 triliun, uang di dompet 3,6 triliun. Jadi ini bisa dengan mudah dilunasi ya. Nah, untuk short term debt-nya di sini kita paling ada utang usaha, lain-lain pajak, dividen, DP, jaminan. Ambil ini aja ya, pinjaman bank aja satu ya. Kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat tuh posisinya 23 ya, kas terhadap short term ya. Nah, short term debt-nya 23. Artinya utang bank depan mata harus lunas kurang dari setahun 155 miliar, uang di dompet 3,6 triliun. Mudah dilunasi ya. Jadi secara likuiditas ini rendah resiko sebenarnya ya. Nggak ada masalah. Nah, untuk jangka panjangnya kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat DR masih rendah ya, di bawah 1 di 0,85, tapi untuk long term debt-nya di sini ada obligasi, ada senior notes, pinjaman bank, pendapatan ini ya, coba kita ambil 2 ini aja ya. Oke. Kita tambahin dulu 295 tuh.
Nah, ini kurang sama dengan, lupa. Ya, di sini kita lihat memang untuk total debt-nya turun ya, turun 300 miliar gitu. Jadi lebih terkendali. Dan memang untuk long term debt to equity memang ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rentang normal gitu di 0,5, ini di 0,55 gitu. Cuma sebenarnya selama bisa menjaga cash flow-nya sehat, ya pembayaran utang kan bisa lunas ya, bisa gampang lah gitu, nggak terlalu pusing gitu. Tapi secara likuiditas kan ini memang rendah resiko, tapi secara solvabilitas mungkin menengah sedang, ringan ke sedang lah ya saya rasa ya gitu. Apalagi mengingat ini kan track record bagi dividen juga baru sekali gitu, jadi bisa asumsikan ya baru stabilnya sekarang gitu ya. Kedepannya kan kita nggak tahu ya, track record hanya baru satu gitu. Nah, jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya, Kija ini saya rasa perusahaan yang udah mulai baik ya, udah mulai terbukti profit stabil karena dia bagi dividen. Ya, tapi perlu waktu untuk membuktikannya lagi ya, minimal 3 tahun. Ya, 3 tahun buku kalau buat saya. Saldo laba positif setelah profit sekitar 0,56 kali modal awalnya. PBV cukup murah di 0,61, potensi profit 64,3%. PER di bawah 10 ya, di 9 kali gitu. Jadi holding period setidaknya 9 tahun kalau memang mau beli Kija ya. Nah, untuk laporan arus kasnya ini cash flow sangat sehat ya. Sebenarnya sehat sih untuk 2 tahun yang sekarang gitu. Kalau lihat seperti ini sih kemungkinan sih dia bisa bagi dividen ya, kelihatannya gitu. Oke, selanjutnya untuk tadi ya, untuk risiko bisnis likuiditasnya ini masih kuat gitu ya. Cuman untuk long term debt to equity mungkin sedikit dipertimbangkan aja ya, karena ini long term debt to equity-nya di 0,55 karena track record juga ini masih baru 1 kali. Tadi ya untuk pembayaran dividen gitu. Oke, tadi mungkin pendapat saya untuk Kija ya. Dan selalu saya ingatkan kalau analisis laporanku itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Hanya menilai kinerja masa lalu aja. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus menilai sendiri ya. Dan di sini saya nggak bahas harga saham selalu saya kembalikan ke mekanisme pasar ya, dan market gitu, terserah mau naik turun terserah gitu ya. Dan juga untuk valuasi di sini saya pakai PBV dan PER aja ya. Jadi tadi kalau teman-teman pakai revaluasi net asset value silahkan digunakan. Ya, yang lebih canggih, lebih akurat pakai aja gitu, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang ya. Oke teman-teman, itu aja. Kalau dari request saham ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar supaya nanti bisa dibahas ya. Terima kasih sudah menyimak gitu ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.